Jadi kalau sekarang tinggal Jadi laundry kayak kiloan satuan? Kiloan Laundry satuan. kiloan satuan sepatu, Express. tas Express. 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 Target kita Apa express. namanya? Argia Laundry sama Absolute Laundry. Untuk kita bicaranya dari kan ini tadi ada laundry, training laundry, terus perlengkapan laundry. Laundrynya sendiri udah berapa lama? Laundry-nya sendiri itu dulu malah aku ngerjainnya tuh laundry linen nih. Pertama kali terjun di laundry itu linen, ngerjainnya Hotel punya. ngerjainnya Itu tahun spa. berapa? Saya belum menikah lagi tuh, 2007 kayaknya. Wah, lo 2007? linen, terus? Ya, itu linen ngerjainnya. Itu baru ngerasain tuh punya karyawan 24 orang, kita kerja 24 jam, kita harus kasih mereka makan dan Lokasinya di sini maksudnya? lokasinya waktu itu masih Jakarta. Oke. Jakarta Pusat, dekat sini juga sih. Dan ternyata kita harus ada bumper di situ 3 bulan. Karena kan banyak penagihannya, pembayaran paymentnya itu mereka tuh bisa belakang. sebulan, betul. Kita harus ada bumper untuk 3 bulan ke depan nih, bayar gaji, bayar gas apa. Tuh lama-lama nggak kuat juga nih. Terus nggak lama nikah juga sih. Terus aku lepas yang itu. Nah itu kan solusi laundry. Solusi laundry kalau di bawahnya kan one stop laundry shop gitu. Itu ide pertama kali bikin nama itu sama tagline itu siapa? Dan kenapa? Dulu tuh karena taunya dulu punya laundry kiloan. Tapi untuk membeli perlengkapan itu harus di toko yang berbeda, beli deterjen sendiri, beli parfumnya sendiri, beli plastik sendiri, terus kadang solasi pun pisah gitu kan, karena harus beli di ATK gitu. Terus boiler mesin lagi juga, betul. Belum lagi spare partnya kadang mereka juga nggak siapin. Jadi itu yang bikin kayaknya teman-teman kebantu nih kalau saya bisa siapin semua gitu. Hampir semua kita siapin sih. Sampai spare part mesin? Spare part mesin, spare part boiler, sampai tuas geser yang mungkin orang nggak kepikiran untuk siapin, kita siapin. Kita lanjut lagi ngobrol di Pinatuku Laundry Advisor, ngelanjutin dari tempatnya Mami Niar Nirmi Channel ya. Masih dengan couple partner kita, Mas Roli dan Bu Haris. Tadi kita cerita yang umum-umum. Umum. Ya tadi kan cerita umum-umum. Jadi sekarang yang khusus-khusus. Cari yang agak-agak unik gitu lah. Yang kasus-kasus. Yang kasus unik. Yang viral. Yang viral. Belum ada viral. Kalau kita belum viral. Tergantung sih solusi laundry viral apa enggak. Ada nggak Mas itu jenis pengalaman yang ada satu customer yang unik gitu. Susah dilupain ya? Iya. Sampai dia udah hampir setahun tapi kadang-kadang masih cuma istilahnya, Mas ini gimana kok nggak bisa muter, terus sampai dia karena kita ajarin bersihin yang belakang itu, filter yang belakang itu sampai masuk ke dalam drain. Sampai bilang, ini gimana kata dia gitu. Oke. Oh ya udah nanti gampang, itu banyak ada di toko ada kan gitu. Terus sampai malam pas bulan puasa itu jam 11:30 saking mungkin dia lagi penuh ya, overload gitu. Ada problem. Iya ada problem. Nelfon dia. Kenapa? Ini kok nggak berhenti kata dia gitu. Mesin cucinya. Ya terus coba dilihat di bawahnya, di pembuangan kita kan udah ajarin tuh. Ini filternya bagus kok pembuangannya gitu. Terus drain pumpnya diperiksa. Nah ternyata drain pumpnya ada plastiknya nggak ada. Ya udah diambil, nggak bisa gitu. Ya udah Pak besok aja karena udah malam jam 12 puasa juga kan gitu. Akhirnya kita ke sana tuh besoknya kan gitu sama teknisi kan diambil. Gimana jadinya? Kan kalau misalkan rupanya dia pakai deterjen sachet. Masuk. Iya. Tapi yang masuk itu bukan yang potongan kecilnya. Yang gede? Yang gedenya. Oh Tuhan. Jangan-jangan belum dibuka udah masuk sama sachet. Dibilangnya sama customernya, sama yang nyucinya, sayang ini gitu dimasukin, ya jangan gitu. Cuma unik lagi itu, tiba-tiba dia nelpon, bos, sini dong kata dia itu. Kenapa Pak? Mau nambah mesin. Oh ya udah, gitu kan. Oh di tempat yang sama. Ini tempat yang sama, ini masih orang yang agak-agak unik tapi repeat order ya. Itu bagus dibandingkan unik bawel kayak gue tapi nggak repeat order. Iya, dia
Nanti transfer aja." "Pak, jangan dah Bos, ini uangnya," gitu. Saya dibawa satu tas kres, saya suruh ngitung sendiri di sana. Oh. Beli itu pakai uang Oke. cash? Uang cash, dan dia kan mau ke sini, saya bilang, "Ya udah Bapak nanti kalau mau nambah mesin telepon aja, jadi kita jemput ke sana uangnya, jadi nggak perlu ke sini kan," gitu. "Ini uangnya ada di sini," gitu. Ya udah, saya ke sana sampai keringat, saya kan nggak bisa ngitung uang ya, biasanya kan bundanya ya ngitung uang ya. Saya Jadi ngitung nggak bawa mesin penghitung. iya, Mesinnya nggak dibawa. sampai ngitung-ngitung. Itu Nah tapi itu ada ceritanya tuh Mas. iya. Jadi ada konsep bisnis yang bilang gini, kalau orang komplain Iya. serius, dia kadang nggak ngomong sama kita, tiba-tiba dia hilang aja, dia nggak balik ke kita. Nggak balik ke kita. Tapi kalau ada orang komplain tapi beli lagi, komplain tapi beli lagi, Dia komplain sayang. tapi beli, itu sebenarnya bukan customer yang ngeselin, itu sebenarnya teman. Teman kan kadang-kadang curhat kan, Iya. "Ini gini, lu bantuin dong," ya. Iya. Jadi harus dilihat, oh ini teman. Gitu. Baper dong ya? Agak-agak baper orangnya. Heeh. Butuh perhatian tuh. Iya, tapi dia beli lagi. Itu enak tuh sebenarnya. Cuman yang menjadi Mm-mm. pertanyaan, CS-nya itu cowok apa cewek? Suami istri. Jadi Oh. kalau ibunya yang komplain, saya yang handle. Kalau bapak yang komplain, biar Pak Holi yang handle. Ada jurusannya. Biasanya kalau penjualan itu kan sama CS toko. Tapi kalau udah selesai after sales, biasanya dia minta nomor saya tuh langsung. Jadi Oh, kalau ada oke. konsultasi kan lebih ke teknis gitu kan. Teknis atau nanya yang lain bisa kita bantu gitu. Tapi memang dari Solusi sendiri punya teknisi juga untuk mesin-mesin yang dijual. Ada juga, ada teknisinya. Sejak boiler tadi kan udah ada teknisi mestinya ya. Iya. Ya kan boiler udah dari awal itu kan itunya Pak. Itu Pabriknya kan ya. juragan boiler kan. Mm-mm. Kalau mesin kan mungkin beda kan. Apa memang dari Solusi itu punya teknisi sendiri? Oh, dari awal kita mau jual mesin itu, kita belajar juga nih, memang dibekali nih sama sama distributor itu kan. "Bu, kalau mau jual mesin ini cara handle-nya begini, treatment-nya begini, rusaknya biasanya di sini, spare part yang teman-teman butuhin biasanya ini." Nah, mereka kasih clue ke kita. Kalau ada satu brand yang nggak mau ngasih clue, kita nggak mau jual. Karena repot dong nanti ketika orang nanya, "Ini gimana nih, rusak nih, saya nggak ada spare part-nya." Kan kasihan mereka. Jadi bagaimanapun orang pasti cari penjual Iya, luar betul. juga. betul. Jadi mesin yang keluar dari kita yang kita jual itu berarti artinya kita ada hubungan baik dengan pabriknya. Gitu. Dan spare part-nya juga sih. Spare part-nya ready. Iya, Kita bisa bantu cariin, kita bisa bantu teknisinya, kita bisa bantu servis klaimnya gitu. Nah, tadi kan udah Pak, paket betul. laundry aman di sini. Bisa training laundry gratis buat yang beli paket. Bukan yang cuman training aja, harus beli paket, Pak. Ya. Iya kan? Emang nggak ada yang khusus, gua mau trainingnya aja gitu. Oh, bisa juga. Bisa juga tuh loh, one stop loh. Tapi One stop kalau solution. misalkan beli paket udah pasti dapat trainingnya. Iya. Udah pasti. Tapi kalau laundry-nya udah berjalan terus dia mau memperbaiki, kita bisa siapin paket. Kita bisa siapin trainingnya. Berarti di depan tuh terima training juga. Ada terima training. Atau di Solusi Laundry ada kelas-kelas laundry lagi? Pernah bikin kelas juga nggak? Ada beberapa kali pernah bikin kelas basicnya, terus kelas anti nodanya. Tapi karena belum serius juga Mi, jadi masih on off aja. Kalau dibutuhin ya private aja kalau gitu. Jadi tergantung kebutuhan lah Sesuai pokoknya. kebutuhan, iya. Kalau ada yang minta, nanti juga Mami mungkin kalau minta pelatihan nanti Solusi bisa refer ke Mami gitu kan. Kayaknya boleh dibicarakan. Tawaran yang menarik kayaknya, kode keras. Kemarin udah bersedia soalnya. Kode keras kayaknya. Kode keras banget ya. Nah, paket khusus. Paket khusus itu nanti masuk ke paket setrika. Jadi Mami dihitung bersama dengan boiler dan perlengkapannya, meja dan sebagainya. Nah, itu barangnya. Itu kan barangnya. Kan ada orangnya nanti yang menggunakan itu. Nah, orang kan mesti ditangani sama orang. Iya, Pak. Itu mesin juga tangani sama orang, Pak. Kalau mesin biar aja dia kerja sendiri. Oh, itu beda lagi, Pak. Itu nanti udah sistemnya udah beda. Kalau kita tuh masih banyak yang manual kan ya, Bu? Masih banyak yang manual. Ada nggak sih yang nanya gini ke Solusi? Pak, saya mau beli paket laundry, tapi saya masih pakai cuci 2 tabung. Ada nggak sih yang gitu?
Oh, minta mesinnya maksudnya? Iya, mesin cuci. Tapi saya mau beli paket. Kan selama ini kan yang banyak Di depan. yang kesebar itu kan semua front load. Front load. Itu kan kalau kita bicaranya langsung ini kan home aja ya. Nah, tiba-tiba dia bilang gini, "Tapi saya maunya mesin cuci 2 tabung." Ada nggak? Ada juga. Cuman saya pengen tahu alasannya dulu, karena kita akan jelasin plus minusnya. Kalau 2 tabung nanti begini, misalnya kebutuhan airnya jadi lebih banyak, pembilasannya jadi nggak efektif, karena kan dia harus ulang lagi resikonya di bawah lebih rusak, karena kan dia putarannya dari bawah gitu. Kita jelasin dulu. Kalau beliau tetap mau mungkin ada penggunaan-penggunaan khusus yang dia pikirkan. Makanya kita harus tanya dulu nih, kenapa mau pintu atas gitu, kenapa mau mesin cuci 2 tabung. Kita harus tahu, oh ternyata saya mau ngerjain misalnya mau ngerjain buat spin sepatu aja nih, atau buat ngerjain bed cover aja yang harus direndam segala rupa gitu. Kita mungkin masih bisa pertimbangkan. Itu dipertimbangin juga luas areanya mereka punya tempat. Iya, sampai ke situ. Iya. Bisa konsultasi sampai kita segitu. Bantu sampai situ. Tapi enggak mesin cuci 2 tabung, umum dong. Ada nggak sih yang 3 tabung? Kayak kulkas 10 pintu pakai horden. Iya, gue kan nanya. Orang bodoh kan boleh nanya. 3 tabung nggak ada ya? Belum pernah. Jadi yang 2 tabung. Bisa 3 tabung sebenarnya, Pak. Yang satu lagi tabung oksigen. Kalau ini kan kayaknya udah gede ya. Solusi laundry itu kan udah. Iya, tokonya udah lengkap. Udah lengkap gitu loh, Pak. Maksudnya kalau misalnya dikatakan gede itu kan itu komplit. Nah, kalau komplit gitu tuh yang fast moving apa sih? Yang paling banyak, apakah chemicalnya lebih banyak, yang terus menerus rasanya paling banyak, paling sering habis itu apa sih? Plastik. Oh, plastik malah ya. Plastik. Terus deterjen juga kan, karena beberapa merek ada di sini, jadi orang milih aja. Aku mau pakai ini, saya mau pakai ini, saya mau pakai ini gitu. Parfum juga. Pokoknya yang memang barang habis pakai. Habis pakai. Ya. Itu yang paling besar putaran. Pernah nggak sih Bu datang ke laundry, ke sini, ke Solusi, bilang saya mau beli deterjen, tapi saya nggak tahu yang bagus gimana. Pernah nggak sih ngasih sedikit edukasi tentang penggunaan deterjen? Pernah dong, sering. Memang tugas kita tuh mengedukasi. Jadi tinggal customer milih maunya yang mana sesuai dengan budget dan target pasarnya mereka. Gitu. Misalnya ibu jual harganya berapa? Oh, saya jual di harga 8.000. Oh, 8.000 pakai yang ini udah bagus nih Bu. Gitu. Diarahkan memang. Oh, saya sekilonya baru 5.000. Oh, kalau 5.000 sebaiknya dinaikkan atau pakai yang ini sih supaya lebih ngirit gitu. Kita bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan mereka. Berarti enak ya, Pak? Di-customize gitu. Iya. Ya, kalau gini, biasanya kan kalau kita mau beli deterjen kita udah tahu dulu nih. Saya mau beli deterjen laundry, maunya harga berapa? Kan langsung ditanya tuh, nggak ada, oh saya harganya sekian, ini sekian, berarti di sini ada edukasinya juga kalau beli. Nggak cuma sekedar beli berarti. Jangan sih, sebaiknya sih memang ada edukasinya supaya mereka tahu, oh kenapa ada deterjen yang mahal ya, kenapa ada yang murah ya, kenapa yang itu efeknya begini ke baju, yang ini hasilnya begini ke baju, kan beda-beda. Di dalam kandungan deterjen itu udah beda-beda juga. Kalau parfum juga begitu? Kurang lebih sama. Semua kita edukasi sih kalau mereka belum tahu. Dari secara keseluruhan penjualan gitu ya, ini agak sensitif sih gitu. Pengguna laundry itu rata-rata range deterjen yang dibeli itu di harga berapa sih per jerigen? Per jerigen tuh berarti 5 liter. 5 liter. Itu kalau ada tuh teman-teman yang sensitif harga, mungkin mereka jualnya masih di 7.000, di 6.000 gitu ya, Mia. Itu jualnya tuh yang 50 ribuan, masih 50 ribuan satu jerigen, jadi 10.000 lah ya, maksimal 10.000 1 liter ya. Itu mereka pakai yang seperti itu. Cuman kalau yang udah 8.000, 7.000 udah normal, makanya dia pakai yang 70.000 udah oke. Malah kadang mintanya yang konsentrat biar dia bikin sendiri di rumah. Biangnya aja. Biangnya kayak gitu. Buat yang jauh-jauh juga kita kirimnya konsentrat. Iya, karena kan berat di air toh itu. Kita jual konsentrat, sampai sana tinggal tambahkan air aja. Kalau parfum, ada nggak konsentrat parfum? Waduh, ini PR ya. Kita belum research and develop. Karena kan deterjen ada. Mungkin juga yang produsen parfumnya yang nggak mau kasih tahu. Enggak, Pak. Jadi gini nih, ini sebenarnya agak traveling nih mikirnya. Kan tadi kan deterjen konsentrat, tinggal tambah air jadi sekian liter, misalnya jadi 50 liter. Yang 6 kilo jadi 50 liter.
Nah, kalau parfum kan misalnya dijual yang untuk 5 liter, 1 jerigen, Betul. biangnya itu misalnya 2 liter. Tinggal nambah pelarutnya 3 liter. Di daerah mereka kan ada pelarut. Iya, Nih traveling-an aja nih. bisa sih. Udah pernah kepikiran itu Mi, cuman takut hasilnya tidak sesuai dengan apa yang standar kita nih, karena pelarut itu grade-nya juga beda-beda. Oh. Di semua toko kimia itu grade-nya juga beda. Bisa jadi hasil di saya hasilnya wanginya A, ternyata sampai sana berubah lagi aromanya gitu karena grade pelarutnya beda. Itu yang masih jadi pertimbangan kenapa belum diluncurin itu yang parfum konsentrat. Tapi Idenya masih dipertimbangkan sekali untuk bisa kirim jauh-jauh gitu loh, Mi. Iya, karena kan kayaknya berat di cairan tuh. Belum lagi kan kalau keluar kota tuh ada kargo yang nggak mau cairan harus pakai palet. palet kan mahal gitu kan. Betul. memang kalau pesawat kan nggak boleh. Pesawat nggak boleh. Emang pernah kirim kemana? Sampai mana paling jauh? Yang jauh-jauh kemana sih? Kita dari Sabang sampai Papua udah Paling Aceh. jauh. Udah pernah. Paling jauh mana? Aceh udah pernah. Aceh udah pernah. Terus Papua itu gimana? Papua biasanya kirim ke Sentani. Banyak teman-teman kita di Sentani. Sentani di Jayapura. Gorontalo. Oh, Gorontalo Sulawesi. Banyak. Ngirim dari sini. Iya betul. Kalimantan itu IKN. Oh belum. IKN udah. Yang IKN itu Samarinda. Ya. Bukan sama Maminiar? Bukan. Sami Papi. Sama Papi. Enggak kan? Tadi sampai mana? Paling jauh? Paling jauh Sentani. udah Sentani ya. Nih kalau berarti ini sebenarnya dari hubungan baik ya? Ya. Kalau kita mikir kan mereka ongkirnya itu Surabaya lebih murah dibandingkan Jakarta. Betul. Tapi baik lagi nih ke one stop laundry shop tadi. Karena Kadang di Surabaya ada lah, misalnya dia butuh mesin, tapi di Jakarta dia ada mesinnya, ada deterjennya, ada pakainya. Karena whole package ya. Whole package. Itu yang kelengkapannya itu yang kita bantu teman-teman. Ya udah, nggak usah kemana-mana di sini aja. Sekalian gitu loh. Terus mereka kan jadi gini, yang tipikalnya orang yang dari Papua atau Makassar gitu atau dari luar Indonesia Timur lah, luar daerah itu mereka datang sekali ke sini, udah lihat tokonya, oke, nanti tinggal telepon by WA aja terus tolong kirim gitu. Jadi mereka sudah pernah ke sini. Makanya ini juga kan di wilayahnya Tanah Abang. Tanah Abang luas, Dek. Iya. Jakarta. Lu tahu siapa yang punya? Abang. Iya kan? Tanah Abang. Abang ini tanah kakak beda, Bu. Kita mah gitu kan. Tanah Abang. Ini udah gede nih, lengkap semuanya. Selain terima itu terima apa lagi? Terima kayak anak-anak PKL nggak sih? Kita terima anak PKL. Terima juga. Kita terima anak PKL, kita juga terima training. Kita ada ruangan seminar sih sebetulnya, ruang training gitu. Nah, itu bisa dipakai untuk teman-teman yang memang punya kegiatan di situ. Bisa dipakai untuk umum. Ada juga kita ruang studio. Kita ada ruang studio. Biasa pakai, Pak. Udah pernah pakai kan, Mami? Ini lagi dipakai. Masya Allah. Ini langsung dipakai. Langsung dijual. Langsung ditembak kita mah. Kalau gitu kan langsung dijual kita ya kan. Tapi kalau kayak laundry, untuk kita bicaranya dari kan ini tadi ada laundry, training laundry, terus perlengkapan laundry. Laundrynya sendiri udah berapa lama? Laundry-nya sendiri itu dulu malah aku ngerjainnya tuh laundry linen nih. Pertama kali terjun di laundry itu linen, ngerjainnya hotel, ngerjainnya itu tahun spa. berapa? Saya belum menikah lagi tuh, 2007 kayaknya. Wah, lo 2007. Aku nikah 2008. Oh, berarti duluan dia dari kan saya masih sekolah 2008. Linen, terus? Ya, itu linen ngerjainnya. Itu baru ngerasain tuh punya karyawan 24 orang, kita kerja 24 jam, kita harus kasih mereka makan dan lokasinya di sini maksudnya? Lokasinya waktu itu masih Jakarta. Jakarta Pusat, dekat sini juga sih. Dan ternyata kita harus ada bumper di situ 3 bulan.
Karena kan banyak penagihannya, paymentnya pembayarannya mereka itu tuh biasanya belakang. sebulan, betul. Kita harus ada bumper untuk 3 bulan ke depan nih, bayar gaji, bayar gas apa. Tuh lama-lama nggak kuat juga nih. Terus nggak lama nikah juga sih. Terus aku lepas yang itu. Oke. Jadi kalau sekarang tinggal laundry kayak kiloan satuan. Laundry kiloan satuan sepatu. Express. Target kita Express. Apa namanya? Argia Laundry sama Absolute Laundry. Kenapa ada 2 nama? Bukan Solusi Laundry. Iya, makanya khusus untuk one stop laundry shop. Untuk tokonya, supermarket laundry-nya. Jadi ini tokonya Solusi Laundry. Kenapa ada 2 nama? Ya, 2 owner. Jadi gini. Dia bagi. Itu antara uang laki. Iya. Enggak juga sih. Oh, beda Pak. Kalau itu kalau laki sama bini, uang laki uang gue, uang gue. Iya. Oh, gue setuju yang itu ya. Itu fokus. Lanjut Mas. Jadi fokusnya itu kalau misalkan yang di Arga itu memang kalau kiloan. Kalau yang di Absolut itu satuan. 70% itu satuan kayak sepatu. Jadi dia lebih fokus ke sepatu, tas. Lokasinya bukan di masih Jakarta Pusat juga. Tapi bukan di Tanah Abang. Kurang lebih lah ya. Masuknya Tanah Abang. Tanah Abang juga. Tapi bukan di gedung ini. Bukan. Yang di gedung ini Argia aja, laundry Argia. Oh. Kalaupun kita ada orderan kita lempar ke Absolut. Absolut ada laundryan kita lempar ke sini gitu aja. Tapi dengar-dengar itu harganya kiloan di sini keren ya. Boleh di-spill nggak tuh? Aduh, malu nih sama yang udah senior, udah master jualannya mahal-mahal. Gimana itu? Harganya standar kok 10.000 per kilo. Itu berapa hari? Besok selesai. 1 hari 10.000. Yes. Mahalan harga aku Pak. Iya. Aku 9.000 3 hari. Tapi ada minimal nggak? 3 kilo. Minimal 3 kilo. Tapi di sini yang 10.000 malah sepi nih. Jadi? Yang laku malah yang 25.000. Berapa jam? Jadi khusus customer potong. Berapa jam? Khusus customer. 6 jam. Oh 6 jam. Karena sini banyak hotel ya. Betul. Kayak hotel transit ya. Hotel-hotel bintang 5 itu loh sini. Oh iya. Yang Bundaran HI sepanjang Bundaran HI itu kemari? Iya ke sini. Tapi kita penagihannya ke hotel? Enggak, ke konsumennya langsung. Iya, langsung. Konsumennya kan yang Dia isi personal. kita begini. Dia mesennya. Iya. Karena ada yang jadi ada beberapa temen tuh mereka ngambil laundrynya CS customernya mereka baru dilempar lagi. Itu terlalu terlalu panjang birokrasinya. Jadi kita pakai jalur atas. Langsung aja gitu. Naik lift ya. Digital marketingnya jalan gitu ya. 25.000 sekilo dan ada minimal nggak? 3 kilo juga. 3 kilo juga. Terus ada ongkirnya juga. Ada. Jadi 1 kali bikin nota minimal 100.000. Lumayan ya. Jadi bikin teman-teman ngiler nih Mbak. 25.000 3 jam. 6 jam. Kalau 3 jam 35.000. Karena memang ada juga Pak teman di Jelambar yang buka laundry. Kan pada kemarin tuh si Cece. Nah itu juga ngambilnya seputaran Harmoni dia. Iya, memang rame. Kan mereka mungkin butuh pakaian bersih lebih cepat ya. Ya kita jual waktu. Mungkin laundry lain banyak, tapi kita jual cepat dan tepat. Mereka kan sibuk. Biasanya kan mereka udah tolong dijemput ya, ambil di reception, langsung dia pergi, terserah dia ngurusin. Kita dia yang titip di reception. Jadi barang kotor Anda kita yang ngurus. Iya. Nanti selesai. Itu kiloan, satuannya ada juga. Kalau satuan hitungannya 6 jam gimana sih hitungannya Bu? Iya, misalnya kalau 1 lembar misalnya normalnya di 10.000 ya kita kasih 50.000 juga dia mau. Yang penting selesai. Pindah sini yuk Pak. Saingan sama saing Argia Laundry. Pernah kita sepatu itu sampai sepatu Express itu sampai berapa kan? 150.000 ya? Cuci sepatu 150.000. Cuci sepatu 150.000. Sepatu perempuan lagi kecil gitu. Itu yang kiri apa yang kanan? Sepasang. Oh, sepasang. Enggak, makanya tadi 1 soalnya kan. Jadi kita gak sepatu. Iya. 150.000. Cuci sepatu aja. Itu kecil sekali. Bukan masalah kecilnya Mas. Itu ditiup-tiup sampai sini tiup-tiup bersih tuh. Atau cuman gini, bus gitu kan. Kayaknya enak banget ya daerah sini ya Pak. Iya. Bukan kayak kita di pinggiran ya. Ada namanya Sawang Sinawang ya. Rezeki lokasi.
Iya sih memang ya. Itu kan kalau dilihat enak uangnya, tapi kan kita Mhm. harus bersihin tuh, Mi, harus berarti tanggung jawabnya kan juga besar. Iya benar. Tapi kan sepatu ceweknya sepatu apa? Sepatu Keds atau sepatu Sepatu heels? cewek apa sih waktu itu? Sepatu Coach apa ya? Yang gini. Iya, tapi kan dia nggak seribet sepatu Keds yang kita pakai gitu. Iya betul, tapi kan satu sepatu kalau rusak harganya kan udah jutaan. Iya. Konsumen paling unik Iya apa ini? Di laundry, Toko. di laundry, jasa, di laundry. jasa Tadi kan laundry. di toko udah. sudah. Di jasa laundry ada satu orang customer, beliau itu dari Indonesia Timur. Ah, Setiap 2 minggu pasti datang ke Jakarta. Oh. Beliau menginapnya pasti di hotel bintang bagus, bintang 5. Terus ngelordnya pasti di sini. Ketika beliau pindah bukan di Jakarta Pusat pun hotelnya tetap nyari ojek kirim ke sini. Jadi loyal customer. Loyal customer, Masya Allah. Pejabat itu kayaknya. keren banget itu. Itu Pejabat keren. apa pengusaha? tuan tanah kayaknya. Iya, kita nggak tahu. Ya mungkin juga bukan tuan takur pastinya. Tuan takur adanya di India. di sini nggak ada gitu kan. Iya, itu sering juga. Nanti saya ambil tolong ambil laundry di hotel A. Tapi Pulangnya nanti saya pulangnya ke pindah ke sana ya, hotel pindah yang B hotel ya, gitu. pindah ke B ya, tolong diantar ke sana. Oh siap. Selama masih di Jakarta. Itu udah biasa. Nah, mungkin mereka bisnis kan ya, jadi mungkin Ya pindah-pindah Pindah hotel. hotel. Ada nggak sih konsumennya laundry solusi toko Mm-mm. yang maunya di apa namanya dilayani sama ownernya, kita ada nggak sih? Kalau nggak ada Bu Ares saya nggak mau belanja gitu. Mungkin kalau udah kenal kali ya, nyarinya Dulu owner. sih bisa yang kayak gitu. Cuma sekarang karena aku jarang di toko malah nggak bisa ngasih nggak tahu. harga, malah nggak Nah, bisa ya kita ini. nggak hafal harga. Kita malah nggak hafal. Tapi sih ketika mereka butuh edukasi kita bisa bantu. Aku bantu edukasi ntar ketika mulai belanjanya udah sama admin yang bantu. Tapi ini layanannya kita cuma tanya misalnya gini, Bu Aris aku mau cari ini, atau dia kayak swalayan bisa muter-muter ngeliatin. Nah, karena kan kalau orang ngeliatin kayak di itu kan, kayak kita ke swalayan, kayaknya gue butuh ini. Sengaja di sini bisa muter. Bisa muter. Bisa ngelihat apa sih kebutuhannya. Oh ini kira-kira butuh, terus nanya ini buat apa ya Bu? Kira-kira beliau nggak bisa belum pernah lihat barang ini. Ini tuh untuk apa sih fungsinya? Oh ini buat ini Tadinya masuknya mau beli deterjen sama parfum. Terus lihat, ini apaan? Oh anti noda. Ini apa nih? Ini apa? Jadi jadi banyak karena kan dia jadi kayak swalayan gitu kan. Iya, betul. Dan ada yang dampingin. Biasanya didampingin. Kalau udah gitu didampingin. Karena kan kalau nanya-nanya masa nanya balik lagi ke kasir, kita dampingin biasanya. Nggak kepikiran bikin toko solusi laundry di tempat lain, di kota lain misalnya apa? Mau sih. Pak Andres mau invest. Oh siap. Siap. Gitu ya. Nodong Pak. Jadi ada paket investasinya. Oh ada juga. Musim tuh sekarang apa-apa. Kalau bikin apa, bikin itunya, kemudian cari partner, mitra lokal misalnya. Ya jadi kan kita itu kan jualan nggak, ya udah kejualan ya udah lepas gitu. Kita tuh nggak biasa, maksudnya. Jadi kalau misalkan beli laundry ya tetap kita masih istilahnya care, peduli lah gitu kan. Nanti bagaimana? Terus ada contohnya kalau paket ya, kalau beli habis itu gimana? Kadang kita telepon gimana? Ada masalah nggak gitu? Aman? Oh ya sudah gitu. Cuma kalau asal jual aja ya bisa aja. Cuma kan gimana sih? Ya udah, kamu jual terserah laku apa enggak kan gitu kan. Gimana? Mungkin kedepannya bisa juga dipertimbangkan itu karena sebetulnya kasihan juga ketika teman-teman yang di Papua sana nggak dapet ongkos yang bagus gitu. Karena kalau ke Papua kan bukan beli barang tapi beli ongkir. Beli ongkir, bener. Harga ongkirnya lebih mahal daripada harga ada barang. customer lawyer di Papua itu. Harganya 1.500.000, ongkirnya 800.000. Beli apa 1.500.000 ongkosnya 800.000? Ada itu yang untuk sepatu biasa, chemical sepatu dia bisa. Bahkan dia dengan rela hati udah kirim aja pakai pesawat. Mereka kan kaya kalau sampai kemarin kan kalau juragan. Udah begitu mah udah kirim pakai pesawat, mereka nggak mau pusing kan. Maunya yang cepat gitu ya. Yang penting barang cepat sampai. Berarti mereka juga memang bisnisnya di sana bagus, mereka bisa mengelola dengan baik kan. Betul. Harganya juga lumayan. Udah tahu lah mereka itu konsekuensinya nanti kalau ini begini gitu kan udah dihitung semua. Nah kalau kayak boiler nih, ini karena kan kemarin tuh ada yang ngobrol nih sama orang dari Biak kalau nggak salah, Merauke. Jadi kayak boiler itu pakai kompor minyak.
Di sana. Emang tabung boilernya kayak mau moto itu bisa langsung tangkring nggak sih? Bisa. Diameternya itu tercover sama si kompor minyak itu. Ya itu disesuaikan aja nanti kompornya. Ada kok nih yang pakai buat dia pakai kompornya tuh kompor yang masih pakai kayu itu loh, Mi. Tungku kayu, terus di atasnya tabung boiler Momoto. Ada di Bali, saya pernah lihat. Dan itu dia udah pakai dari awal kami launching. Mungkin saya umur berapa ya? Udah 20 tahun itu kayaknya tuh tabung. Oh iya? Di Bali saya pernah lihat sendiri. Pakai tungku kayu di bawahnya. Terus dia naik di atas. Walaupun namanya di sana kan mungkin airnya kurang bagus ya. Banyak kapur di sana tuh. Jadi putih-putih. Tapi itu masih mau moto dan itu masih bagus dan mereka masih pakai sampai saat ini. Yang berapa literan itu? 25 liter. Mau motor sendiri paling besar berapa liter? 35 liter. 35. Udah ada yang otomatis juga? Ada. Itu full otomatis? Full air dan api satu. Yang besar itu aja. Kalau untuk mau moto sendiri yang paling banyak penjualan tuh berapa liter? 25. Di 10 dan 25. Kalau 15 kayaknya jarang ya, Bu. Nanggung ya. Spek nanggung. Kalau 1 10 kan. Kalau 2 langsung di 25. Aku sarannya memang kayak gitu sih. Gitu. Kalau 15 2. Nah, ini agak ganjil nih. Kenapa biasanya kalau yang jual paket laundry itu boilernya pasti 10 liter? Biasanya biar upgrade ke 25, di-upgrade gitu. Saya maunya buat 2 setrika, jadi 2 ganti nanti beli yang 25 liter, 2 yang setrikanya. Tapi tergantung juga, kan sebetulnya kita udah ngitung nih, mesinnya segitu, mesin dryernya segitu, berarti kapasitas setrikanya segini nih gitu. Karena produksinya udah diukur nih. Cuman kalau beliau saya masih mau terima setrika juga nih selain yang datang dicuci dan disetrika ya, berarti saya sarankan 2 setrika gitu. Jadi di-upgrade aja kayak gitu biasanya. Oh, berarti karena memang berdasarkan berapa banyak sih mesin yang dibeli baru itu pasangan, bukan karena memang gara-gara oh ya udah belinya misalnya 4 stack, 3 stack terus dikasihnya yang 10 liter gitu kan. Kan ada Pak yang begitu. Itu kasihan juga nanti kan jadi antrian setrikanya jadi terlalu banyak. Jadi nggak sama, nggak sesuai, nggak cocok. Kecuali mungkin dia layanannya memang dia tekankan yang nggak pakai setrika, kan itu tergantung konsep itu yang punya ini mau ngapain gitu kan. Betul. Ada juga yang punya teori tuh pokoknya mau setrika. Ya. Ada juga. Sebelahnya aja yang buka setrika. Jadi beda tuh urusan laundry sini. Mau setrika ke sebelah. Duitnya lain gitu. Saya dulu pernah gitu tuh. Waktu di Mangga Besar. Saya nggak punya mesin cuci, saya nggak punya mesin pengering. Tapi saya masih ngelayani laundry. Saya cuma setrikanya aja saya terima. Nah, di depan saya tuh ada teman buka mesin cuci, bukan mencuci dan kering tanpa setrika dan itu yang model 1 kali lot gitu, 1 lot gitu loh. Nah, itu yang saya ambil, saya cuci di sana, saya nyetrika di sini gitu. Selisihnya ya kan lumayan, saya nggak modal mesin, saya nggak modal karyawan. Mirip konsep petarung kemarin tuh. Saya juga gitu sebenarnya Pak. Jadi nggak mau kerjain. Enggak, jadi kalau laundry udah banyak kasih orang aja, saya ngambil selisihnya jadi ngasih saya berapa. Selain mau moto, punya sendiri nggak sih solusi yang lain boilernya? Yangkwang itu ada kelasnya mau moto. Kalau mau moto kan orang-orang tahu ya udah lama kami ada. Yangkwang itu satu ya di bawahnya level bawahnya. Grade 1 level di bawahnya mau moto. Secara kualitas sama. Pabriknya kan sama. Bedanya? Aksesorisnya model aksesorisnya aja. Lebih sederhana. Jadi dia menjangkau segmen yang berbeda ya, sedikit di bawahnya dengan kualitas yang sama. Dengan lebih ekonomis lah, dia versi ekonomis lah gitu. Itu kayak kualitasnya bagus. Ya kayak kalau dulu tuh Toyota Avanza sama temennya Xenia gitu kan. Jadi Xenia itu affordable. Tapi Bapak udah pernah lihat belum? Apanya? Udah pernah lihat belum? Yang kuang bendanya seperti apa? Udah pernah lihat. Temenin gue lihat yuk. Ini kita tutup. Ini kita tutup. Jadi kita ngeliat dulu boiler. Kali-kali Bapak kan kejeduk tembok pengen beli. Oh gitu ya. Mau ganti boiler aku soalnya. Jangan kemana-mana, saya akan minum.